Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator atas tempat dan waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizan Zakia, NIM 1906111000140. Baik, di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran berbasis tutorial dalam pembelajaran TIK. Jadi, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar atau tutor untuk seorang siswa atau sekelompok siswa. Kemudian ada menurut Daryanto, tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Kemudian ada menurut Ridwan Abdullah Sani, tutorial adalah terjadinya interaksi dua arah antara tutor dan siswa. Kemudian ada menurut Omar Hamalik, tutorial adalah sebagai bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Kemudian, tutorial atau tutoring merupakan bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada siswa untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri siswa secara individu maupun kelompok yang berkaitan dengan materi belajar. Tutor yaitu orang yang memberikan ilmu kepada siswa secara langsung agar siswa dapat memahami konsep dan praktik belajar dengan baik. Pada interaksi yang berbentuk tutorial, prinsip dasar langkah-langkah memulai penyajian informasi atau materi sama halnya ketika guru menyampaikan materi belajar secara langsung. Kemudian, penyajian tutorial dalam pembelajaran langsung biasanya tutor atau guru akan memulai kegiatan dengan menguraikan ruang lingkup materi belajar, tujuan yang ingin dicapai, dan juga hubungan antara materi belajar sebelumnya dengan materi belajar yang akan datang. Setelah itu, tutor atau guru menyampaikan materi belajar dengan pendekatan tertentu. Nah, kemudian ada menurut pendapat dari Hermawan 2004 dan Rusman 2008, mereka itu menyebutkan bahwa tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran khusus dengan instruktur yang terkualifikasi dengan menggunakan software komputer yang berisi materi belajar dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara tuntas atau mastery learning kepada siswa mengenai materi belajar yang sedang dipelajari. Nah, kemudian dalam model tutorial itu komputer berperan sebagai guru sehingga semua interaksi terjadi antara komputer dengan siswa. Nah, sedangkan guru itu berperan sebagai fasilitator dan pemantau antara siswa dengan komputer itu tadi. Nah, dalam model tutorial ini, software komputer menggantikan sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Nah, pembelajaran dalam model tutorial itu disajikan melalui teks atau grafik yang ditampilkan oleh layar komputer. Kemudian, komputer menampilkan pertanyaan sesuai dengan masalah yang disajikan. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengertian dari metode pembelajaran berbasis tutorial dalam pembelajaran TIK merupakan interaksi yang terjadi antara siswa dengan komputer atau layar komputer, di mana di dalam komputer itu terdapat materi belajar yang biasanya disajikan melalui teks atau grafik. Nah, di sini perannya guru itu sebagai fasilitator atau sebagai pemantau, pembimbing, pengarah interaksi antara siswa dengan komputer. Nah, kan biasanya kalau pembelajaran tatap muka itu kan yang jadi tutor itu kan guru ya. Nah, sedangkan dalam metode pembelajaran berbasis tutorial ini yang menjadi tutor atau gurunya itu adalah komputer, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Dwi Rukmala, NIM 130.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan pembelajaran TIK berbasis tutorial di SD. Untuk kelebihan yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan, memecahkan masalah, dan mampu mendinamiskan kegiatan dalam pembelajaran. Artinya di sini siswa memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembelajaran karena mereka dituntut untuk mandiri dalam kegiatan pembelajarannya. Karena guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pemantau dalam pembelajaran siswa, sehingga siswa diharapkan mampu memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang mereka peroleh dan mandiri dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian, untuk kelebihan yang kedua, yaitu mampu memperoleh pembelajaran secara individual. Artinya, di sini nanti siswa akan belajar secara individu dengan perangkat software yang akan mereka pelajari. Jadi di sini mereka akan belajar secara langsung dengan perangkat pembelajaran TIK yang akan mereka pelajari. Sehingga masalah yang mereka hadapi secara spesifik juga akan diselesaikan dengan spesifik pula. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga, yaitu dapat belajar sesuai dengan taraf kecepatan belajar siswa. Artinya, dalam penerapan berbasis tutorial ini, siswa dapat belajar sesuai dengan waktu dan kemampuan, bahkan kecepatan siswa dalam memahami tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa lainnya. Jadi di sini siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan waktu yang mereka perlukan, tanpa mereka tergesa-gesa dengan kecepatan belajar siswa lainnya. Sehingga di sini siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar setiap individu siswa tersebut. Kemudian untuk kelebihan yang keempat, yaitu pengetahuan yang diperoleh lebih lama tersimpan. Berkaitan dengan kelebihan sebelumnya, jadi di sini pembelajaran yang diperoleh siswa akan lebih lama tersimpan karena mereka belajar sesuai dengan kecepatan pembelajaran mereka, di mana nantinya pengetahuan yang mereka peroleh dari pembelajaran tersebut akan lebih lama tersimpan karena mereka tidak terburu-buru dalam memahami pembelajaran tersebut dan lebih menikmati bahkan lebih meneliti kembali pembelajaran yang telah mereka pelajari, sehingga apa yang mereka peroleh nantinya akan lebih lama tersimpan. Kemudian untuk kelebihan yang kelima, yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan praktik kerja. Maksudnya, dalam penyampaian materi oleh guru akan dilakukan aksi langsung atau praktik oleh siswa, sehingga siswa dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam melakukan praktik kerja dengan penerapan pembelajaran berbasis tutorial tersebut. Jadi di sini kegiatan pembelajaran berbasis tutorial lebih mengedepankan pada praktik kerja yang nantinya akan membuat siswa lebih lama memahami materi dengan berbagai kegiatan praktik kerja yang akan dihadapi oleh siswa tersebut. Baik, itu saja mengenai kelebihan metode pembelajaran TIK berbasis tutorial dalam pembelajaran di SD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Widyanisi dengan NIM 1906111001134. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan metode tutorial pada pembelajaran SD. Yang pertama, sulit dilaksanakan pembelajaran praktikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Dan yang ketiga, apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi. Dan yang keempat, memerlukan biaya relatif tinggi dalam pengadaan dan pengembangan program
Yang kelima, mendesain dan memproduksi multimedia. Pembelajaran interaktif tidak mudah dan memerlukan kegiatan intensif yang memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Yang keenam atau yang terakhir, mengalami kendala dalam sumber daya manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ematasari, NIM 144. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik metode tutorial dalam pembelajaran TIK di sekolah dasar. Yang pertama yaitu guru hanya sebagai fasilitator dan juga sebagai pemantau siswa. Artinya di sini yang pertama, software komputer itu dapat menggantikan sistem tutor yang biasanya dilakukan oleh guru. Nah, biasanya hal ini terjadi di sekolah dasar. Jika guru tidak menerapkan metode ini, maka biasanya peran guru itu sebagai tutor. Namun, di metode ini bisa disajikan melalui grafik, teks, atau gambar dengan menggunakan software tersebut. Yang kedua, yaitu proses pembelajaran dilakukan individual, artinya di sini terjadi interaksi antara siswa dengan software komputer tersebut sebagai bentuk pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga, setiap materi atau soal dapat disajikan dalam berbagai gambar, animasi, grafik, teks, video maupun foto. Yang keempat yaitu setiap siswa akan belajar mengkonstruk sendiri pengetahuannya dengan adanya interaksi antara siswa dengan program software tersebut. Nah, di sini siswa nantinya akan belajar sendiri, belajar mandiri tentang materi yang akan dipelajari. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan karakteristik metode penelitian pembelajaran tutorial. Nomor 5. Adanya penyajian materi, ada penyajian dalam setiap materi. Yang keenam, bila materi diberikan cukup banyak, maka penyajian akan diberikan secara bertahap. Yang ketujuh, siswa tidak hanya mempelajari suatu materi tertentu, melainkan juga dapat mengevaluasi hasil belajar sendiri. Yang kedelapan, mengulang atau remedial akan dilakukan siswa yang belum menjawab dengan benar. Mungkin hanya itu penjelasan karakteristik metode pembelajaran tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Septirifdiani dengan NIM akhir 155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran TIK berbasis tutorial dalam pembelajaran di sekolah dasar. Baik, langsung saja akan saya jelaskan. Poin pertama, mengenai pengenalan, introduction, yang di dalam pengenalan tersebut terdapat komponen-komponen sebagian berikut. 1. Judul program. Judul program hanya bertujuan untuk memberikan nama dari program yang akan dibuat. Judul program juga dapat sebagai komunikasi program dengan lingkungannya. Kedua, identitas PR. Identitas produk pengertiannya adalah sebuah keterangan adanya gambaran data mengenai sebuah produk yang akan dihasilkan tersebut. Maka yang dimaksud identitas produk adalah kemasan yang akan disajikan dalam suatu program.
Ketiga, objektivitas penyajian yang bermakna suatu proses yang bersifat objektif. Objektif dalam penyajian hal ini yaitu hasil dari realitas yang sesungguhnya akan disajikan. Keempat, petunjuk merupakan suatu cara memperlihatkan suatu keadaan bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu program yang telah dirancanakan. Kelima, stimulus prioritas pengetahuan, yaitu tindakan menggunakan pengetahuan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan urgensi atau mendesak. Poin kedua, penyajian informasi, presentation of information, yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertama metode penyajian, metode presentasi. Bentuk penyajian dari materi ini berupa presentasi yang bertujuan untuk memberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian feedback tentang respon, yakni providing feedback about responses. Nah, feedback merupakan program yang akan memberikan balikan apakah telah sukses dan berhasil atau harus mengulang. Nah, feedback ini dapat juga dikatakan suatu respon balik dari guru untuk respon siswa yang berupa teks atau grafik. Feedback ini bertujuan untuk menginformasikan respon yang didapat siswa apakah sudah tepat atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu pembetulan atau yang bisa disebut remediation. Nah, pembetulan ini dapat dilakukan setelah pengguna membuka kunci jawaban serta mencocokkan jawaban yang ada. Jadi, jika banyak siswa yang tidak berhasil, maka akan diadakan pengulangan dengan penyajian materi kembali bagi siswa yang belum memahami materi. Nah, prosedur dari pengulangan yakni dengan mengulangi informasi yang telah diberikan oleh siswa. Nah, yang terakhir yakni penutup atau closing. Dalam metode tutorial penutup dapat berupa ringkasan mengenai informasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, jadi komponen dari penutup ini dapat berupa poin utama ataupun data kemampuan belajar siswa. Sekian dari saya, terima kasih.